remaja di seluruh Nusantara. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran ekonomi bersama saya, Ibu Dwi Subekti. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Bagaimana? Semuanya sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kita hari ini akan belajar apa? Kita akan belajar tentang biaya produksi. Perhatikan video berikut ini ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 3.3, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan 4.3, yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah kalian mempelajari video ini, kemudian berdiskusi dengan Bapak atau Ibu guru serta teman-teman kalian akan dapat menghitung biaya produksi. Anak-anak, seorang produsen ketika mereka melakukan kegiatan produksi, tentu saja mereka membutuhkan yang namanya biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha atau yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, biaya produksi ini terdiri dari apa? Yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran nyata dari kas perusahaan. Contohnya apa? Contohnya adalah biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan masih banyak lagi biaya-biaya eksplisit lainnya. Yang berikutnya adalah biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat. Contohnya apa? Yaitu biaya atau penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Jenis-jenis biaya produksi berdasarkan periode produksi. Ini untuk biaya jangka pendek. Ada fixed cost. Apa itu fixed cost? Fixed cost adalah biaya tetap, yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh banyaknya hasil produksi atau output sampai pada batas tertentu. Nah, apa contohnya untuk fixed cost ini? Contohnya adalah biaya sewa gedung. Berapapun banyaknya produksi tidak akan mengubah besarnya biaya sewa gedung. Berikutnya adalah variable cost. Variable cost adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh banyaknya hasil produksi. Contoh biaya variabel ini adalah biaya bahan baku. Semakin banyak hasil produksi, maka dibutuhkan semakin banyak bahan baku. Selanjutnya adalah total cost. Total cost adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam berproduksi. Biaya tersebut meliputi biaya yang bersifat tetap dan bersifat variabel. Selanjutnya adalah average cost. Average cost ini adalah biaya rata-rata, ya. Jadi di sini adalah nanti rumusnya adalah total cost dibagi dengan Q. Kemudian marginal cost itu adalah tambahan total cost sebagai akibat tambahnya satu unit output yang dihasilkan. Berikutnya adalah rumus-rumus biaya produksi. Ini ada total cost. Total cost adalah sama dengan total fixed cost plus total variable cost. Jadi biaya total yaitu biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Kemudian yang selanjutnya adalah average total cost. Average total cost rumusnya adalah TC per Q. Total cost dibagi dengan kuantitas yang dihasilkan. Selanjutnya adalah average fixed cost. Average fixed cost yaitu rumusnya total fixed cost dibagi dengan Q, atau biaya tetap total ya dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu average variable cost. Rumusnya adalah
total variable cost dibagi dengan Q. Jadi total biaya variabel dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah average cost. Average cost ini sama dengan TC per Q, atau average cost juga bisa TFC plus TVC atau total fixed cost plus total variable cost dibagi dengan Q. Atau bisa juga AC adalah average fixed cost atau AFC ditambah dengan average variable cost atau biaya variabel rata-rata. Kemudian untuk MC atau marginal cost adalah delta TC per delta Q, ya. Perubahan dari total cost dibagi dengan perubahan dari jumlah yang dihasilkan. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar tentang biaya-biaya produksi, ya, dalam yang akan muncul ketika kalian melakukan kegiatan produksi. Nah, maka berikutnya ini adalah kalian akan belajar tentang rumus-rumus penerimaan. Jadi ada TR. TR itu apa? Total revenue, yaitu total penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan. Rumus TR adalah P kali Q. P ini adalah harga per unit dikalikan dengan Q atau kuantitas yang dihasilkan. AR atau average revenue ini adalah total penerimaan rata-rata. Rumusnya adalah TR per Q, yaitu total revenue dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah MR atau marginal revenue, yaitu tambahan penerimaan, ya, sebagai akibat dari satu tambahan unit yang dihasilkan. Rumusnya adalah delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, anak-anak, dalam suatu usaha tentu saja ingin menghasilkan laba, tetapi juga bisa jadi usaha tersebut juga mengalami kerugian. Bisa juga terjadi dalam usaha tersebut juga mengalami break even point atau tidak untung juga tidak rugi. Nah, bagaimana cara menghitung laba atau rugi atau BEP-nya? Nah, BEP itu terjadi kapan? Yaitu terjadi ketika TR sama dengan TC, total revenue sama dengan total cost, atau total penerimaan sama dengan total biaya. Ini berarti terjadi BEP atau break even point. Selanjutnya adalah laba. Ini terjadi bila kapan? Yaitu ketika total revenue lebih besar dari total cost atau TR lebih besar dari TC. Kemudian rugi itu terjadi bila TR atau total revenue lebih kecil dari TC atau total cost. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Donat Enak adalah nama sebuah usaha yang memproduksi donat. Untuk memproduksi donat tersebut membutuhkan biaya tetap 2 juta. Biaya membuat sebuah donat adalah 2.000. Donat dijual dengan harga Rp3.000. Ditanyakan bagaimana fungsi biaya variabelnya, kemudian fungsi biaya totalnya, fungsi penerimaan totalnya, dan pada saat kapan donat tersebut, pabrik donat tersebut mencapai BEP. Kemudian yang selanjutnya adalah untung atau rugi jika memproduksi donat sebanyak 10.000 buah. Bagaimana pembahasan dari soal tadi, ya? Nah, tadi kan untuk memproduksi donat tersebut membutuhkan biaya tetap 2 juta. Biaya tetap ini berarti yang diketahui adalah FC. FC adalah 2 juta. Kemudian biaya membuat sebuah donat itu Rp2.000. Sebuah donat berarti ini adalah average variable cost sebesar 2.000.
kemudian dijual dengan harga 3.000, berarti harga adalah price atau P. Jadi P-nya adalah 3.000. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi biaya variabel. Fungsi biaya variabel berarti variable cost ya, sama dengan AVC kali Q. Atau variable cost sama dengan biaya variabel rata-rata dikalikan dengan unit yang dihasilkan. Sehingga fungsi biaya variabelnya adalah VC sama dengan AVC kali Q. Berarti AVC-nya adalah 2000 kali Q. Kemudian berikutnya adalah yang ditanyakan fungsi biaya total atau total cost. Ya, total cost rumusnya adalah total cost sama dengan fixed cost plus AVC kali Q. Fixed cost-nya tadi adalah 2 juta. Kemudian AVC kali Q-nya adalah 2000 Q, sehingga total cost sama dengan 2 juta ditambah 2000 Q. Selanjutnya adalah fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total yaitu TR sama dengan P kali Q. TR-nya adalah total revenue ya, sama dengan P-nya adalah 3000. Kemudian kalikan Q, sehingga TR sama dengan 3000 Q. Selanjutnya adalah pada saat kapan perusahaan donat tersebut mencapai BEP. BEP tadi rumusnya adalah TR sama dengan TC. Sehingga untuk mencari BEP, total revenue sama dengan total cost. Nah, total revenue tadi kan 3000 Q. Kemudian total cost-nya adalah 2 juta ditambah 2000 Q. Sehingga 3000 Q min 2000 Q sama dengan 2 juta. Ketemu 1000 Q sama dengan 2 juta. Sehingga Q-nya adalah 2000 rupiah. Lantas berapakah total revenue-nya? Jadi total revenue sama dengan 3000 Q. Total revenue sama dengan 3000. Tadi Q yang dihasilkan adalah 2000, sehingga 3000 kali 2000, sehingga TR-nya sama dengan 6 juta. TC tadi rumusnya adalah total fixed cost atau fixed cost plus AVC kali Q, sehingga tadi total cost-nya kan rumusnya 2 juta ditambah 2000 Q, sehingga 2 juta ditambah 2000 kali tadi Q-nya adalah ketemu 2000, sehingga total cost-nya ketemunya adalah 6 juta. Nah, pertanyaan yang E tadi adalah untung atau rugi jika memproduksi 10.000 donat ya. Nah, laba atau rugi itu kan rumusnya TR dikurangi dengan TC. TR-nya tadi sudah ketemu 3000 Q, berarti TR-nya sama dengan 3000 kali Q. Q-nya adalah 10.000, sehingga TR-nya adalah 30 juta. Kemudian total cost tadi rumusnya kan 2 juta ditambah 2000 Q, sehingga 2 juta ditambah 2000 kali jumlah yang dihasilkan, atau yang di sini adalah 10.000 rupiah. Sehingga total cost-nya adalah 22 juta. Sehingga berapa labanya? Laba itu rumusnya tadi kan TR dikurangi dengan TC. Berarti total revenue-nya 30 juta, total cost-nya adalah 22 juta. Dari sini ya nak ya, 30 jutanya, 22 jutanya dari sini. Sehingga labanya ketemu 18 juta. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang biaya produksi. Sangat mudah ya. Terus berlatih, terus belajar, fokus pada cita-cita kalian, lampaui mimpi-mimpi kalian. Ingat, ekonomi itu mudah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.